Halo, selamat pagi rekan-rekan. Nah, saat ini saya sedang di kediaman salah satu pejabat publik di pemerintah Kabupaten Grobogan. Saya sedang bersama Bapak Dr. Andes Markus Sutopo. Selamat pagi, Bapak. Nah, saat ini saya akan melakukan sedikit bincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana sih seorang pejabat publik dalam memahami nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian bagaimana implementasinya dalam beliau sebagai menjabat di Sekretaris Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Grobogan. Nah, selamat pagi Pak Markus. Nah, ini kita akan sedikit wawancara ya. Nah, yang pertama, seberapa paham sih Bapak sendiri dalam memahami 5 nilai dasar PNS ini, Pak? Memahami dari pertanyaan yang tadi yang telah disampaikan tentang nilai-nilai dasar PNS, yang pertama adalah akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, yang kedua adalah nasionalisme, bisa dipahami adalah cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta negeri Indonesia. Yang ketiga adalah etika publik, adalah suatu sikap norma yang baik kepada masyarakat Indonesia khususnya. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu bahwa kita harus bisa memberikan sesuatu, yakin bahwa mutu yang kita berikan itu selalu meningkat. Dan yang terakhir, 5 dasar PNS adalah anti korupsi, yaitu bisa dipahami dijelaskan adalah menolak segala praktek korupsi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bapak. Bagaimana implementasi atau aktualisasi 5 nilai-nilai dasar PNS ini dalam kehidupan sehari-hari atau pada saat Bapak melaksanakan tugas dan jabatannya, Pak? Implementasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelayanan publik atau kepada pelayanan kepada masyarakat untuk akuntabilitas, bahwa pelayanan yang kita berikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dalam artian proses dan kebenarannya. Untuk implementasi yang kedua, nasionalisme, bahwa kita harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri, bahkan produk-produk Kabupaten Grobogan. Jadi nasionalisme itu secara mudah dan gampang dalam pelayanan publik kita memanfaatkan produk-produk yang ada di sekitar kita. Adapun untuk implementasi yang ketiga, yaitu etika publik, kita di dalam pelayanan kepada masyarakat, berilah awal pelayanan dengan senyuman, dengan sapaan, dan berilah penjelasan sebaik-baiknya dengan penuh ramah. Implementasi etika PNS, komitmen mutu,
bahwa dalam pelayanan publik kita harus meningkatkan pelayanan, dimaksud bahwa pelayanan yang kita lakukan harus lebih baik daripada yang terdahulu. Jadi kita tetap harus menjaga kualitas pelayanan. Untuk implementasi anti korupsi, bahwa kita harus punya ketegasan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau baik berupa uang atau barang dalam kita melakukan pelayanan, atau kita tegasnya bahwa kita menolak segala jenis bentuk korupsi dari hal-hal yang paling sederhana maupun yang mengganggu komitmen pelayanan kita kepada masyarakat. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah hambatan dan tantangan yang ditemui dalam implementasi nilai-nilai dasar PNS ini Pak pada saat Bapak melaksanakan tugas dan jabatannya? Adapun hambatan yang sering dijumpai dalam implementasi nilai-nilai dasar PNS, bahwa kadang-kadang kita abai terhadap pertanggungjawaban yang harus kita lakukan, ataupun kita lebih cinta kepada produk-produk luar negeri. Mungkin juga kita lupa bahwa pada saat hari dan tanggal harus melaksanakan suatu kegiatan, mungkin upacara, mungkin apa, yang merupakan bentuk dari ketaatan kita kepada pemerintah atau nasionalisme itu. Sedangkan yang hambatan untuk etika publik, yaitu kadang-kadang karena kita capek atau yang kita layani kadang-kadang itu bersikap memaksa, sehingga kita terbawa dengan suasana, sehingga kita juga ikut bernada tinggi di dalam memberikan penjelasan. Bahkan kita sering menolak karena faktor kita terbawa dari alur arah dari yang sedang kita atau masyarakat yang sedang kita layani. Untuk hambatan yang untuk peningkatan komitmen mutu, memang di dalam pelayanan keterbatasan anggaran pemerintah untuk operasional OPD, sehingga berdampak pada keinginan kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sedangkan hambatan untuk yang anti korupsi, kita sudah bersikap menolak, tapi ada pihak-pihak tertentu yang memaksa, atau kita sudah menolak tapi orang yang kita layani itu menggunakan cara-cara yang lain untuk bisa mendapatkan pelayanan atau
supaya kita memenuhi keinginan yang sebetulnya tidak bisa kita laksanakan dengan cara menjanjikan atau bahkan memberikan sesuatu yang sebetulnya tidak harus diberikan. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana keterkaitan implementasi 5 nilai-nilai dasar PNS ini dalam melayani publik dan kemudian menghadapi isu-isu kontemporer saat ini, Pak? Nah, sebagai contoh, kita saat ini sedang dilanda korupsi dan kasus terorisme. Terhadap isu-isu yang sekarang ini sedang hangat, khususnya isu-isu korupsi, isu-isu terorisme, bahwa kita sebagai ASN itu harus mempunyai sikap yang tegas, tetap kecintaan pada bangsa dan negara. Selain itu juga kita harus membentengi secara pribadi iman kita, akhlak kita, ya sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama kita masing-masing. Dengan adanya isu-isu itu, kita harus meyakini isu-isu itu sifatnya mengganggu untuk keamanan, ketertiban, dan juga menghambat pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah maupun secara keseluruhan di tingkat nasional. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir, Bapak. Bagaimana saran atau rekomendasi yang bisa Bapak berikan terkait dengan isu-isu yang muncul pada saat ini dan kemudian terhadap 5 implementasi nilai-nilai dasar CPNS pada saat Bapak melaksanakan tugasnya? Yang perlu kita lakukan di dalam kita mencegah terhadap isu-isu yang ada, isu-isu terorisme, isu-isu anti korupsi, kita sebagai ASN atau sebagai pimpinan, satu, kita harus melakukan pengawasan melekat terhadap yang secara langsung menjadi staf atau anak buah kita di lingkungan kerja masing-masing, dan juga kita harus bisa memberikan contoh real tentang sikap perbuatan. Dengan adanya kita bisa memberikan contoh yang setiap hari bisa dilihat langsung aktualisasinya, saya kira isu-isu yang sifatnya merugikan sendi-sendi kehidupan bangsa terhindari, dan implementasi nilai-nilai dasar PNS dalam artian nilai positifnya dapat terlaksana di lingkungan kerja kita masing-masing dan berdampak pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, masyarakat puas terhadap kinerja kita, kinerja OPD kita, kinerja pemerintah daerah, dan kinerja pemerintah dalam arti pemerintah pusat. Demikian. Ya, terima kasih sekali Pak Markus atas waktunya di pagi hari ini, Pak. Ini ya, kita sudah secara detail dengar sendiri dari seorang pejabat publik di pemerintah Kabupaten Grobogan tentang pemahaman dari 5 nilai dasar PNS ini dan implementasinya bagaimana, kemudian juga
terkait dengan isu-isu saat ini terjadi, bagaimana cara kita sebagai PNS yang baik menyikapi isu-isu tersebut. Nah, ini sesi terakhir akan saya rangkum bagaimana hasil wawancara kita pada pagi hari ini. Untuk pengertian sendiri, saya kira dari Pak Markus sebagai pejabat publik sudah paham tentang akuntabilitas, yaitu kita harus mau bertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, ya. Kemudian yang nasionalisme, memanfaatkan produk-produk lokal. Secara khusus kita harus istilahnya fanatik terhadap produk-produk kita sendiri. Khususnya di Kabupaten Grobogan, kita sebagai warga Grobogan, kita harus menggunakan produk-produk hasil dari Kabupaten Grobogan. Kemudian untuk etika publik, kita harus melayani dengan ramah, dengan baik dalam kondisi apapun, capek-capeknya kita harus melayani dengan ramah, ya seperti itu ya Bapak ya. Nah, kemudian untuk komitmen itu kita harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang meningkat dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat akan bisa menilai dan masyarakat akan puas. Dan yang terakhir tentang anti korupsi, ini penjelasan cukup baik. Jadi Bapak sendiri juga berkomitmen untuk menolak segala macam praktek korupsi atau suap menyuap, ya. Kalau kita harus membentengi diri kita sendiri. Nah, kemudian hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai pada saat seorang pejabat mengimplementasikan 5 nilai-nilai dasar PNS ini. Yang pertama, banyak sekali PNS yang AB dalam bertugas, ya. Dalam arti pada saat kita ingin melaporkan apa yang kita lakukan, misalkan hasil kita jelek, kita tidak melakukan secara semestinya. Ya jelek ya jelek, gitu. Ya bagus ya bagus, tapi masih banyak rekan-rekan kita yang tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, rasa nasionalisme yang tinggi, ya salah satunya dengan mencintai produk-produk kita, produk-produk lokal kita. Tetapi pada faktanya banyak sekali masyarakat yang masih membeli produk dari luar negeri, Pak, ya. Banyak, ya, contohnya public figure kita banyak membeli produk-produk branded seperti itu dari luar negeri. Nah, seperti itu ya sebenarnya ini bertolak belakang juga dengan topik kita kali ini. Yang ketiga, kemudian pada saat kita melakukan pelayanan, kondisi badan kita capek, kita lelah, sehingga pada saat kita melakukan pelayanan kepada publik itu tidak maksimal, kita terbawa emosi, kita bernada kasar gitu. Padahal sebenarnya itu hal yang salah, yang seperti itu, ya kan? Nah, kemudian untuk komitmen itu, dan saat ini apalagi kita sedang dilanda COVID-19, kita tahu sendiri perekonomian kita sempat turun, utang negara semakin bertambah seperti itu. Nah, di pemerintahan daerah sendiri ada keterbatasan anggaran di OPD, ya Pak, ya, banyak anggarannya dipangkas seperti itu. Jadi sehingga dalam kita mengaktualisasikan anggaran, membelanjakan anggaran ini tidak maksimal atau tidak mencakup ke semua sektor. Kemudian yang terakhir, anti korupsi, dan hambatannya yaitu pada hakikatnya kita sudah menolak, kita sudah tidak mau, tetapi si pemberi itu mempunyai banyak cara yang membuat kita lengah, gitu. Kemudian setelah kita lengah, akhirnya kita kilaf, gitu. Seperti itu ya Pak, ya. Nah, itu adalah hambatannya. Kemudian yang untuk pertanyaan nomor 4, kaidahnya itu kita harus bersikap tegas, ya Pak, ya, dalam menghadapi isu-isu saat ini, begitu. Jadi dalam artian isu-isu tersebut itu kita awali dengan menolak dari dalam diri kita sendiri, kemudian kita harus bisa membentengi diri kita sendiri terhadap isu-isu tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita sebagai atasan, kita juga harus melakukan pengawasan. Beliau Pak Markus ini adalah sekretaris dinas Kabupaten Grobogan di dinas sosial, mempunyai bawahan. Nah, Bapak ini mengawasi bawah-bawahnya dengan sangat baik, dengan sangat teliti, sehingga tidak terjebak dengan isu-isu fundamental saat ini. Kemudian untuk yang kedua, Bapak sudah memberikan contoh yang baik kepada bawahan-bawahannya untuk tetap menjaga diri, ya,
dan berkomitmen pada dirinya sendiri agar kita bisa menolak isu-isu saat ini dengan mengimplementasikan ke 5 nilai-nilai dasar tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan begitu masyarakat akan menjadi puas ya, ada outcome-nya nanti masyarakat itu akan puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Kemudian masyarakat akan menilai kita sebagai pejabat publik yang, mohon maaf, saat ini notabene masih dinilai jelek, akan meningkat. Terima kasih Bapak atas diskusinya pada pagi hari ini. Suatu saat kita, setelah kita punya kesempatan, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana rekan-rekan? Sudah tidak kurang dari penjelasan salah satu pejabat publik di Kabupaten Grobogan. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, bagaimana rekan-rekan? Menarik bukan videonya? Jika suatu saat kalian menjadi seorang pejabat publik, apakah kalian akan mengamalkan 5 nilai-nilai dasar PNS ini dengan baik? Nah, cukup sekian videonya. Tetap jaga protokol kesehatan, taati 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampai jumpa.